yang kita baca surah Al-Kahfi ayat 27 sampai 31. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik ay utlu. Watslu ay iqra ya Muhammad, bacalah wahai Nabi Muhammad ma awhahu ilaika rabbuk, apa-apa yang Allah wahyukan kepada kamu atau apa-apa yang Tuhan mewahyukan kepada kamu min ayati dzikril hakim, dari ayat-ayat zikril hakim, ayat-ayat yang penuh dengan hikmah. Nah, jadi kata Allah, bacakanlah wahai Nabi Muhammad apa-apa yang Allah wahyukan kepadamu dari ayat-ayat yang penuh dengan hikmah. Memang ayat Allah itu penuh dengan hikmah kalau kita mau menelusuri dan memahami. La mubaddila li kalimatik ay la yaqdiru ahadan ay yughayyir aw yubaddilu kalam Allah. Jadi tidak seorang pun mampu untuk merubah atau mengganti kalam Allah. Jadi tidak akan seorang pun yang bisa untuk merubahnya, atau tidak seorang pun yang bisa untuk menggantinya. Walaupun seseorang berupaya maksimal mungkin untuk merubahnya, karena ayat Allah itu sudah mendapatkan jaminan. Ayat Allah itu sudah mendapatkan jaminan. Jadi Allah menyatakan dalam Al-Quran itu nah, lupa ayat itu. Apa ayatnya, Pak? Allah sudah menjamin ayat tersebut. Jadi Allah selalu menjaga daripada itu. Walan tajida min dunihi multahada, ay lan tajida malja ghairallahi ta'ala abadan. Dan kamu tidak akan mendapatkan perlindungan selain daripada Allah selama-lamanya. Jadi Allah tempat kita berlindung. Tidak ada perlindungan yang sebenarnya kecuali Allah. Jangan kita berlindung selain daripada Allah. Nah, jadi ayat-ayat Allah itu tidak akan bisa diganti. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, itu ayat yang menjelaskan bahwasanya kami yang menurunkan ayat Allah, kami kata Allah yang menurunkan Al-Quran, dan kami yang menjaganya. Nah, ini dalil yang menunjukkan seseorang tidak akan bisa untuk merubah daripada ayat Allah, walaupun sehuruf dan bagaimanapun. Yaitu dengan banyaknya para penghafal di muka bumi ini, maka kalau ada orang yang merubah daripada ayat Allah, insya Allah itu akan ketahuan. Nah, itu salah satu daripada cara Allah di dalam menjaga ayat-ayatnya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Wasbir, isbih, ihbis nafsaka ma'ad du'afa. Tahan diri kamu ya Rasulullah. Isbir itu kan sabar. Sabar, tahan diri kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ad du'afa, bersama orang-orang yang lemah, wal fuqara, dan bersama orang-orang yang fakir, minal muslimin, dari orang-orang muslim. Nah, Nabi itu selalu dianjurkan untuk bersama orang-orang yang lemah dan bersama orang-orang yang miskin. Alladzina yad'una rabbahum bis-sabahi wal masa', yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kaum muslimin, yang mana mereka itu yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhan mereka, mereka menyembah kepada Tuhan mereka, mereka beribadah kepada Tuhan mereka, bis-sabahi wal masa', di waktu pagi dan di waktu sore. Nah, jadi Nabi disuruh menahan diri, bersabar kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin. Kenapa pada waktu itu Nabi disuruh bersabar? Asbabun nuzul, atau sababun nuzul daripada ayat ini adalah ruwiya, diriwayatkan anna asyrafa Quraisyin ijtama'u inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalu lah. Jadi bahwa para pembesar kaum Quraisy
atau para pemimpin-pemimpin kaum Quraisy, mereka mengadakan sebuah pertemuan atau perkumpulan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para pembesar ini berkata kepada Nabi, "In aradta an nu'mina bika fatrut haula'il fuqara min 'indik, ya'nun Bilalan wa Khabbaban wa Suhaiban." Jadi orang kaum kafir musyrikin mengatakan kepada Nabi, "Hai Rasulullah, jika engkau menginginkan kami ini beriman, kalau kamu menginginkan." Nah, jadi seolah-olah bukan mereka yang ingin beriman. Nabi diajak itu. Kalau kamu ya Muhammad, kata mereka, agar kami ini mau beriman kepadamu, beriman kepada Allah, mau masuk agama Islam, patrut haula'il fuqara, tu usir nang fakir itu, usir nang miskin itu. Nah, ini seolah-olah mereka masuk Islam syaratnya harus mengusir yang fakir, seolah-olah mengusir yang miskin. Nah, yang mereka maksud itu siapa? Seperti Bilal itu kan miskin kan? Hamba sahaya masuk Islam. Jadi zaman Nabi yang masuk Islam itu hamba sahaya, bukan para pembesar. Nah, para pembesar ini kaum kafir musyrikin, para pembesarnya, ya tokoh-tokohnya, pejabat-pejabatnya, berkata kepada Nabi, kalau kamu ingin kami beriman kepadamu, maka usirlah tuh yang miskin-miskin, yang fakir, yang lemah, seperti Bilal, wa Khabbaban wa Suhaiban, dan yang lainnya. Maka kami akan berkumpul bersama mereka. Kami tidak mau berkumpul kepada mereka. Wa tu'ayyin lahum waqtan yajtami'una fihi indak. Tentukan waktu untuk berkumpul buat mereka, artinya kami ada waktunya khusus, mereka ada waktunya. Lainakan, jangan digabung kami dengan orang fakir itu. Nah, ini orang baik menganggap kefakiran itu sebuah kehinaan. Mereka menganggap kemiskinan itu sebuah kelemahan. Padahal sebenarnya yang paling beruntung itu orang miskin, Pak. Sebujurnya, cuma kita kadang mau miskin. Yang paling senang itu nanti, yang paling membawa keselamatan itu orang miskin. Nah, cuma kita kan ada kawan miskin, Pak. Kan sering kita dengar Nabi sendiri berdoa, Allahumma ahyina miskinan, ya Allah hidupkanlah kami sebagai seorang miskin. Kada sugih Nabi. Makanya Nabi ini baik, ya Allah, kalau kita merenung sedih, baik, sedih Nabi ini kalau kita mau merenung gitu. Nah, Sidin itu kan bagaimana perjuangan Sidin untuk Islam ini, dikejar, diburu, dicaci maki, dan lain sebagainya. Nah, ini Rasulullah, Pak. Kalau kita hendak mengambil nasihat dari Rasulullah, jadi kalau kita berjuang itu masih belum ada apa-apanya dengan perjuangan Nabi. Coba Nabi itu dikejar, boleh dikatakan wanted. Siapa yang ketemu Muhammad hidup atau mati, hadiahnya se-M. Jangan di bahasa ini gitu kalau Pak. Siapa yang bisa menemukan Muhammad hidup atau mati, hadiahnya sekian. Itu diumumkan. Maka tacut-tacut Quraisy itu baik keluaran. Tacut. Nang untalan kita pakai itu keluaran. Nang bisi untalan, nang untal bulu mariaban, wah itu. Itu keluaran, Pak. Karena hasil rapat, artinya bunuh Muhammad. Jangan membunuh itu satu kabilah dengan beberapa kabilah. Pokoknya jangannya bahasa kita Banjar, Pak. Tacut Pak Enam keluarkan, tacut Pemurus keluarkan, tacut Sungai Lulut, Sungai Tabuk, pokoknya sungai menyungai. Soalnya kalau yang membunuh ini satu kampung aja, itu nanti keluarga Rasulullah itu bisa belas dendam ke sana. Tapi kalau semua kabilah
Nah, kalau semua kabilah yang membunuh Muhammad, dia tidak akan bisa berkutik apa-apa. Keluarga Bani Hashim tidak akan bisa menuntut. Oh, maka diundang, artinya siapa yang bisa membunuh Muhammad, nih hadiahnya sekian. Ya jangannya bahasa kita Pak, itu nang jagau-jagau. Wah, ini keluaran. Pokoknya semua kabilah, dari ini sekian orang, dari kabilah ini sekian orang, untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikepung rumah Nabi, kan dikepung. Begitu dikepung, cuma orang Arab itu baik, masih punya adab gitu nih. Orang Arab nih, kada mau sing dobrak tendang pintu masuk mana Muhammad, kada maunya baik, masih ada adabnya. Tacut bahari lain tacut wehne. Masih ada adabnya orang bahari itu. Jadi ditunggu aja dikelilingi rumah Nabi, kelilingi. Rumah Nabi halus Pak, rumah Nabi ya. Gonol pendapuran kita kalau rumah Nabi itu lebih besar dapur kita Pak. Mungkin lebih besar teras kita daripada rumah Nabi. Nah, kalau sedihnya tuh Bian, pernah lah Nabi itu minta layanan lawan Allah. Sidin berjuang sampai dicaci maki, disumpahi, hendak dibunuh dan lain sebagainya. Pernahlah Nabi itu berdoa, ya Allah, kuatkanlah ekonomi hamba, kuatkanlah ini, berilah hamba ini. Kada pernah minta urusan dunia Nabi itu. Kita payahnya sembahyang 50 rakaat semalaman hendak sugih. Pintaan kita nih, baik hajat 50 rakaat malam, ya Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, berilah rezeki yang banyak, yang halal dan thayyiban. Nah, itu kita Pak. Kita beribadah minta selalu dilayani dengan Allah. Ibadah dikit, pelayanannya minta banyak. Nabi beribadah memperjuangkan Islam sampai tetesan darah, tidak minta layanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini supan sebenarnya sebagai umat Rasulullah itu. Sayyidina Ali itu Pak, tahu aja Nabi nak dibunuh, lalu ya karena mendapatkan perlindungan Allah, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Orang kita itu digunakan ayat itu kalau ada razia. Hilang razia lah, baca ini aja. Kada basim tetapi pian biar membaca itu 10 kali, merujuk polisi nang razia, tangkapnya. Jadi ternyata yang menunggu, yang mengincar Nabi, yang mau menangkap Nabi tidur semuanya. Tidur. Kalaupun Nabi ini goreng, diculik kah, diciduk sekong gitu, nah dijarai, ada juga Nabi ini. Dia hendak kesedin pasir pun di kepala, bawa guring banar pianto menjagai ulun nih. Nah, Sayyidina Ali disuruh gantikan guring, ya Ali nih tidur di tempat saya. Jadi mereka masih menduga bahwa Nabi masih guring. Coba Pak, siapa nang mau Pak? Nyata-nyata orangnya nak dibunuh, malah diumumkan siapa ketemu Muhammad hidup atau mati hadiahnya sekian. Itu berlomba-lomba orang yang membunuh Muhammad. Sayyidina Ali disuruh mengguringin itu. Mungkin kita dah harapan Pak. Penlah ganti guring sini aja ini pacang membawa mati. Karena maunya mungkin kita. Itu Rasulullah perjuangan sidin. Jadi mungkin kita merenung, pahai, sedih kita. Artinya kita ini berjuang kada ada apa-apanya gitu. Ya julun sembahyang hanya sedikit aja minta macam-macam lawan Tuhan. Nabi coba di Taif dengan tetesan darah, ujar sahabat hampir 1 mil saya berjalan itu dengan tetesan darah. Pernah lah Nabi macam-macam, kada pernah. Minta itu, minta ini, kada pernah. Sandang sidin aja hidupnya. Nabi itu tidak minta layanan. Beribadah kepada Allah tidak minta dilayani. Maksudnya kada minta fasilitas apa gitu. Nah, kalau kita kan pengen minta ini, minta itu. Nah, itu Rasulullah SAW. Malah hidup sini dikatakan Allahumma ahyina miskinan. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan orang miskin.
Nah, jadi di sini tadi para pembesar Quraisy hendak minta diadakan majelis khusus, artinya para pejabat bedakan majelisnya dengan orang fakir. Nah, makanya ujar Allah Ta'ala menyatakan wasbir nafsak, tahan diri kamu ya Rasulullah, ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Tahan diri kamu bersama orang fakir, tahan diri kamu bersama orang miskin. Nang mana tuh nang fakir nang miskin itu selalu bermunajat kepada Allah pagi dan sore. Fakir miskin itu nang selalu beribadah kepada Allah pagi dan sore. Dia mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yabtaguna bidu'aihim wajh Allah. Mereka mengharapkan dengan doa mereka, mereka mengharapkan dengan ibadah mereka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kada mencari yang lain, asal Allah ridho. Fasilitas dunia ini mereka ya nomor berapa gitu nah. Ya kita dulu kita ini hidup nah sebagai umat Rasulullah kesulitan sedikit aja lalu aja pindah beramal apakah beramalan ini beramalan itu, tujuannya itu hendak mencari dunia. Nabi coba perjuangan sidin kita Pak, ya Allah. wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya la tusrif basar. Jangan kamu palingkan ya Rasulullah pandanganmu kepada orang-orang yang ingin minta dilayani secara khusus, yaitu kaum kafir musyrikin yang sugih, para pemuka. Jangan dilayani, artinya jangan kamu palingkan. Kana alaihi salam harisan 'alal iman. Memang pada waktu itu Nabi berkeinginan berkeinginan sidin memperhatikan daripada para pembesar Quraisy nih. Harapan sidin, keinginan sidin, iman mereka bukan mengharapkan daripada harta mereka, bukan mengharapkan daripada ya kemuliaan. Nang Nabi harapkan iman mereka. Kalau bosnya beriman, para pemimpin-pemimpinnya ini beriman, maka para pengikutnya yang lain itu akan mudah beriman. Ini nang dikehendaki Nabi. Cuma Allah menegur langsung. Nabi menginginkan, memang pada waktu ada keinginan gitu. Mudah-mudahan dengan bos-bosnya ini beriman, pembesar-pembesarnya ini beriman, pejabat-pejabatnya ini beriman. Harapannya di orang-orang yang di belakangnya, orang-orang yang di bawahannya juga beriman kepada Allah dan Rasulnya. Walam yakun muridan li zinatid dunya qattun, sama sekali Nabi tidak menginginkan dengan dunia. Nah, ini kalau kita mengiktibarnya lawan kita, Nabi itu gitu sih. Karena pangkat, jabatan, kekayaan itu semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Setiap barang yang dititipi itu diminta pertanggungjawabannya. Kita kan sering berdoa malah, apalagi baca surah Al-Ghasyiyah. Apa ujungnya tuh Pak? Inna alaina hisabahum apa? Nah di Batam sudah ujungnya nih Pak. Mahapal mulai pertama kepanjangan apa? Ya, apa sih? Saya nih inna alaina hisabahum sebelum itu nah. Nah itu Pak. Ngalih baik bilang kayak itu mahapalnya. Nya kata hafal ini ngalih. Nah, pokoknya, lalu kita itu kan membaca doa kalau Allahumma adkhilnal jannata bi ghairi hisab. Ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam surga tanpa dihisab. Nah, ada tuan guru yang madahkan hendaklah aja masuk surga kada dihisab. Ilmunya nih.
Soalnya kan repot dihisap nih baik. Man husibu udzibu, ujar Sayyidatuna Aisyah. Siapa nang dihisap itu sudah tersiksa baik. Walaupun nang dihisap ini halal, munah haram terus dikisahkan. Ini kita bisa halal, bisa barang full 100% halalan thayyibah. Man husibu udzibu, siapa yang dihisap itu tersiksa. Makanya orang sugih masuk surga itu terlambat 500 tahun urusan harta. Hitung 500 tahun baik. Makanya nang miskin tuh, nang fakir nyaman masuk surganya. Des. Kadang-kadang diperiksa. Nah, itu repotnya kita nang sugih nih. Nah, hendaklah jar masuk surga tanpa dihisap. Kalau hendak masuk surga tanpa dihisap, jangan berdoa kepada Tuhan untuk minta dunia. Itu begitu, Allahumma rzuqna rizqan halalan. Nah, itu dihisap Tuhan dia. Ya Allah, berilah hamba rezeki, itu dihisap. Pian minta. Karena bedanya nang kayak kita di pemerintahan. Bila minta dana bos, itu dihisap. Dihisap loh, mana laporannya aja. Nah, lapah melaporkannya Pak. Itu baru bagian dinas pendidikan nang minta hitungannya. Kayak apa malaikat? Bah, malaikat nih Pak. Jarum sabilah dilaporkan. Maka kada kau nang ditutup-tutupi. Kalau pang ini nang kayak apa gitu, nah biar bisa sempurna laporan. Kada kawa. Nah, jadi bila kita hendak masuk surga tanpa dihisap, jangan berdoa lawan Tuhan. Berdoanya apa? Minta ampun, minta rahmat. Bilanya miskin, jangan hendak minta macam-macam. Kawalah. Nah, ini pulang kada kawa pulang. Nah, berarti dihisap kayak gitu nih sudah. Hendak minta kada dihisap tadi kayak apa? Nabi baik kelaparan Sidin. Terdapat Abu Bakar. Ujar Nabi, kenapa kamu keluar ya Abu Bakar? Lapar ya Rasulullah. Terdapat bang Sayyidina Umar, sama kelaparan. Ayo Nabi kita tuh datang ke salah seorang sahabat Nabi, orang Ansar datang. Begitu datang, ini antuk. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya mendapatkan tamu yang dimuliakan, yaitu Rasulullah. Wah, datang kelaparan, langsung menangkap makan kambing Pak. Oh, ini Pak. Mungkin kita jarang pula, paling-paling bebek. Tuh gitu, nang capnya aja. Gabin cap bebek. Sahabat Nabi, oh ya langsung sembelihkan ya Nabi, jangan nang jangan gonol nyembelihnya nang sadang-sadang aja, disembelihkan kayak kambing, makan, kurma disiapkan. Begitu sudah makan kenyang, ini aja Nabi nanti dihisap pada hari kiamat, nang kanyang dimakan nih. Dan itu aja dihisap. Apalagi kita banyak bisa harta, kendaraan kereta pakai, itu dihisap Tuhan dia tuh. Platnya mati. Karena pakai lagi sudah dijual sayang, dibayarkan sayang, ayah biar sudah itu dihisap Tuhan tapi itu anak ya pandang kada dihisap kita nih kada kau apa. Maka ajar Nabi orang sugih itu 500 tahun terlambat masuk surga. Orang bayangkan 500 tahun baik. Makanya guru-guru Darussalam Bahar itu bila Sidin sudah hendak tuha pacang umur nih penah orang tuh ada lawas lagi meninggal ya merdeka lawas tuh perkiraan Sidin gitu nah dah tuh haja umur sudah 65 70 maka harta-harta itu diberiakan Sidin dan kakanakan. Ndah kada sebab bawa warisan lagi bagikan, nah bagi maksud Sidin tuh kena tujuan tuh baik begitu menghadap Allah kada hendak lagi berhadapan masalah harta. Nah itu guru-guru Darussalam Bahari baik mun kita weh ini kada wani je bang lah. Sidin nak ini sertifikat sebuting seorang sudah kunamai nandatangan seberataan insyaallah bagi atas keikhlasan dan kebijaksanaan bagi rata Sidin. Cuma ini jangan dijual selama aku hidup.
bisa kamu ambil karena sudah aku mati. Mak menunggu nang kuitan mati nih, ini selawasan. Kada mati-mati sedikit Pak. Makanya bila kuitan mati seolah-olah door prize. Ini rezeki bertubi-tubi nih, kuitan mati. Sertifikat di tangan si Den. Han itu Pak, hendak jua nih memberiakan, cuma menunggu aku mati. Matinya nih bila, makanya Tuhan ini lambat matinya. Cacabutannya layak baik. Nah itu yang Tuhan itu Bang kita nih. Turidu zinatal hayatid dunya tabtaghi bi mujalasatim asyraf wal fakhar. Karena menginginkan dengan majlis mereka itu kemuliaan, kebanggaan. Nah ini kada diinginkan oleh Allah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, la tuti' kalamal ladzina sa'aluka tardal mu'minin. Jangan kamu taati. Ya Nabi, ya Allah Ta'ala, jangan kamu taati ya Rasulullah perkataan orang nang hendak mengusir orang nang beriman. Faqulubuhum ghafilah an dzikrillah. Hati mereka itu lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu disibukkan dengan urusan-urusan dunia dan melalaikan dengan urusan agama. Ayat ini turun kepada Uyainah bin Hasan. Uyainah bin Hasan dan para sahabatnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa indahu jama'atun minal fuqara. Di sisi Nabi itu ada orang-orang fakir, orang-orang miskin, di antaranya Salman Al-Farisi. Nang mana orang fakir miskin ini pai maklum, zaman Nabi Pak, fakir miskin memakai baju pai bajunya nang kasar nih itu berbau awaknya. Man. Sahabat Nabi ini berbau awaknya. Memakai bulu domba itu. Faqala Uyainah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Uyainah berkata kepada Nabi, amma yu'jika riha haula, pian kada terganggu kah baunya bagiannya itu. Pak. Ya maklum pai orang miskin, pakaiannya buruk, ya berbau. Jadi disambat oleh Uyainah, artinya tidak terganggu kah wahai Nabi, pian berkumpul lawan bagiannya itu. Wa nahnu sadatu mudhar, kami ini kan para pembesar mudhar, wa asyrafuha, dan para bangsawannya. In aslamna yaslimin nas, kalau kami ini mau masuk Islam, para pejabat-pejabat kami, para pemuka-pemuka kami ini mau masuk Islam, manusia akan banyak yang berislam. Wa ma yamna'una min adba'ika illa haula, tidak ada yang mencegah kami untuk mengikuti ajaranmu, tidak ada yang menahan kami atau mencegah kami untuk masuk Islam. Toh nang miskin nih toh kami kadang tujuh. Tupang pai nasib orang miskin nih. Ij'al lana majlisan walahum majlisun, buatkan kepada kami khusus majlis nih. Nah, kami daripada pemimpin mudhar, para pejabat-pejabatnya, para orang-orang kayanya, bedakan. Majlis kami khusus, majlis mereka khusus. Itu aja dipinta Pak. Faham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujibahum ila ma talabu. Maka Nabi pada waktu itu ingin merespon daripada keinginan mereka. Akhirnya turun ayat yang menyatakan, jangan kamu taati perintah ucapan orang yang lalai hatinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarlah Rasulullah, kharaja Rasulullah yaltamisu haula. Lalu Nabi keluar, Nabi tetap memegang orang-orang fakir. Falamma ra'ahum jalasa ma'ahum. Jadi Nabi duduk bersama mereka. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man amarani rabbi an asbura nafsi ma'ahum. Segala puji bagi Allah, ujar Nabi, di mana Allah menjadikan pada umatku, Allah memerintahkan kepadaku untuk bersabar bersama orang-orang fakir ini. Akhirnya Nabi kada melayani para pembesar, para pejabat, para orang kaya yang hendak minta dilayani secara khusus.
Allah menegurnya. Nah di sini Pak ya, Nabi itu kalau hendak tak salah sedikit saja Allah menegur. Di situ maksumnya Nabi. Sama kisah-kisah seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sidin ini Pak Ai buta. Kalau kada salah Abdullah ibnu Maktum ini pamannya Siti Khadijah kalau kada salah. Datang ke Rasulullah. Sidin orang buta. Nabi lagi sedang sibuk mengurusi para pembesar kaum kafir Quraisy. Sama harapannya itu juga mudahan mereka beriman. Datang Abdullah ibnu Maktum hendak belajar Quran. Jadi kan jakanya bahasa kita maklum orang buta kada melihat Bang. Jadi jakanya bahasa kita Umar Abdul Maktum kada tahu kada dengar ini Rasulullah lagi sedang menghadapi tamu para pembesar Quraisy nang mana Nabi mengharapkan agar mereka masuk Islam. Dengan Islamnya mereka juga ini akan berislamnya para orang-orang bawahannya. Lalu pada waktu Nabi begitu datang Abdul Maktum bermuka masam Pak. Nah maka ditegur ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Datang seorang buta lalu Nabi bersikap dengan muka masam. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling, tapi Allah tidak menyebut nama Muhammad. Ini Allah memuliakan Rasulullah. Jadi ujar Nabi, dia telah bermuka masam ujar Allah Ta'ala dan berpaling daripada Abdullah Maktum. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Maka begitu ayat itu menegur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap Abdullah Maktum datang pai di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diamparkan sinin sorban. Blak amparkan sinin sorban. Ujar Nabi, hadzal rajul, nih laki-laki inilah dengan dia saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ayat turun. Lalu sidin duduk diamparkan Nabi hamparan sejapa kayak sobat. Ujar sidin, fadhli, silahkan pian duduk. Nah, dimuliakan Sidin Banar. Pokoknya Abdullah Maktum duduk di samping Nabi karena gara-gara laki-laki ini ujar Nabi saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara Anda belajar Quran aja Pak ai. Menulun gin malah misalnya lah kan guru Quran kalau Pak. Guru Quran nang bapak-bapak tuh nah. Diundang bacaan haro parae bae ngaji gurunya bacaan. Ini ya Allah dia teguran mana itu ulun ini kan melajari nang ikron ini nang dilajari orangnya ya Allah dan nang tukang iwak dan tukang semen ya macam-macam lah gawian bagiannya itu. Datang pejabat belajar kawak kasih kita belain malamnya khusus nah kena belain jo amploknya nah ya dah ayo mun pin hendak kisahnya nih seorang orang hendak sebujurnya ini baik ngalihnya kita baik dah kawa Nabi ditegur. Jadi akhirnya Nabi tidak melayani daripada pembesar itu. Nah sama ayat ini mengesahkan Pak. Jadi ini nasihat lon kita semuanya bahwasanya yang paling mulia adalah orang yang menginginkan ridha Allah. Wattaba'a hawah. Nah, itu mereka itu mengikuti kehendak hawa nafsunya. Wa taraka amrallah, dia meninggalkan perintah Allah. Hawa nafsu baik. Ini berat benar hawa nafsu ini baik. Kami ada baca buku narannya itu apa kedengat narannya itu. Jadi musuh kita tuh baik untuk menghalangi kita jalan Allah tempat. Dunia, makhluk, syaitan, terakhir tuh hawa nafsu. Maka musuh yang paling beratnya hawa nafsu. Kenapa dikatakan hawa nafsu? Kalau syaitan kan innahu aduwwum mubin fattakhizuhu aduwwa. Syaitan itu musuh nang nyata, jadikanlah dia musuh, jangan kamu jadikan kawan. Itu masalah syaitan. Tapi kalau hawa nafsu innahu aduwwum mahbubun. Hawa nafsu itu musuh nang sangat dicintai. Makanya kita ngalih melawannya, musuh nang dicintai kayak apa?
Musuh nanti cintai, berat kita melawannya, Pak. Kalau setan musuh yang nyata, jadikan dia musuh. Kalau hawa nafsu musuh yang dicintai. Nah, makanya kalau musuh yang dicintai, mata kita tidak bisa melihat nang benar itu dengan benar. Nah, ini Pak beratnya musuh dicintai. Yaitu nafsu kan. Maka musuh dalam selimut. Nah, itu yang paling berat. Wa kana amruhu furuta, kana amruhu diya'an wa halakan wa dimaran. Itu urusan nang itu urusan nang membawa kepada kehancuran, urusan nang membawa kepada sia-sia, urusan nang membawa kepada kerusakan. Nah, jadi itu Nabi dilarang, jangan memalingkan pandangan kepada mereka. Nah, ini sebenarnya ayat ini Pak Ai memberikan pelajaran kepada kita bagaimana mensikapi hidup ini. Artinya jangan sampai kita terpaling pandangan kita karena urusan duniawi. Nah, ini kita masuk berat jawab. Kita masuk berat, pian masuk berat. Bujur pang pala. Kayak ulun babacaanin lah. Ada orang mengundang baca manakib. Nang Seikung mengundang di Citra Garden, wah bisa melapas manakib Pak. Bisa melapas manakib Pak. Nah itu Pak, kelemahan iman kita itu Pak. Nah ini sama ini. Bila nang miskin mengundang, nah makanya Nabi itu idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjala. Bila Nabi itu diundang nang miskin segera. Kalau kita segeranya itu nang sugih ngundang. Memang berat Pak, ini berat pian. Berat ini kita. Artinya mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita dan membimbing hidup kita untuk menuju jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Waktu kita sudah habis Pak. Ini belum masuk lagi kisah tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir, masih panjang Pak ini. Belum masuk lagi. Nantilah insyaallah mungkin setelah sebulan bisa masuk nih Pak ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.